Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dastin Dafarenendra dari kelas 1B dengan NPM 223510031. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat video tentang cara membuat tabel yang saling berelasi dan juga sedikit perintah-perintah selectnya juga. Oke, kali ini kita langsung saja. Pertama-tama tidak lupa kita harus membuat database-nya dulu dengan sintaks create database. Nah, setelah itu kita membuat nama database yang ingin kita buat. Nah, rencananya saya akan membuat di sini database tentang sebuah pengiriman. Kita buat saja pengiriman. Database pengiriman. Nah, setelah itu kita blok. Nah, lalu kita run. Nah, setelah sudah sukses, kita lanjut gunakan database-nya, use pengiriman. Nah, bisa langsung di tab, kita blok lagi, lalu kita run. Nah, oke. Setelah sudah sukses, langsung saja di sini rencananya saya akan membuat 4 tabel, tapi yang menjadi tabel utamanya 3. Tabel yang pertama seperti tabel pelanggan, tabel toko atau penjual, setelah itu tabel kurir. Nah, pertama-tama kita buat saja tabel pelanggannya dengan cara create tabel, create tabel pelanggan. Nah, setelah itu kita buka kurung. Setelah itu langsung saja kita buat fieldnya seperti misalnya ID pelanggan. ID pelanggan, untuk tipe datanya kita gunakan tipe data char saja. Kita gunakan 5. Nah, ini adalah primary key-nya. Primary key not null. Not null artinya tidak boleh kosong. Nah, setelah itu koma, jangan lupa komanya. Nah, kita buat saja nama. Kita buat saja di sini tipe datanya pakai varchar. Berapa ya? 20 aja lah. 20. Setelah itu koma. Nah, setelah nama biasanya alamat. Kita pakai tipe data varchar juga. 20 juga lah. Nah, setelah itu kita pakai misalnya tanggal lahir lah ya. Tanggal lahir. Untuk lebih mudahnya ini pakai date aja, biar nanti pas memasukkannya lebih gampang. Nah, setelah itu kita tutup kurung. Nah, kita pakai engine init. Fungsinya apa? Untuk mengurangi terjadinya bug. Nah, setelah ini kita run saja. Run. Nah, sukses. Setelah itu kita buat tabel keduanya, create tabel. Nah, setelah tabel pelanggan, kita buat saja tabel toko atau tabel penjual. Nah, tabel penjual aja lah. Habis setelah itu kita buka kurung. Nah, di sini kita buat saja ID barang aja lah, tabel barang aja lah. Tabel barang. Buka kurungnya. Setelah itu kita buat ID barang. Kita pakai tipe data char 5 karakter, dan ini primary key-nya. Koma. Setelah itu kita buat nama barang. Untuk ini kita pakai varchar aja. Varchar 20. Koma. Setelah itu apa ya? Harga barang.
harganya integer aja, karena integer itu angka int. Kita buat angkanya integer 6 lah, 6. Setelah itu apa ya, yang identik dengan barang, harga, nah kategori, misalnya makanan atau minuman gitu kan, kita pakai varchar aja, varchar 20. Nah setelah itu jangan lupa kita memakai tutup kurungnya dulu, terus engine inuk. Oke, setelah itu kita blok, lalu kita run. Nah oke, udah sukses. Setelah itu kita buat tabel yang ketiganya, yaitu tabel kurir. Kita buka kurung. Nah lalu kita buat fieldnya ID kurir. Kita pakai tipe data chart 5, dan ini primary key-nya, primary key not null. Nah setelah itu kita buat nama kurir, kita pakai tipe data varchar, kita buat saja 20. Nah setelah itu kita buat misalnya identik dengan kurir kendaraan, boleh kendaraan, varchar, tipe datanya kita pakai, kita buat juga 20. Setelah itu mungkin apa ya yang identik, itu aja lah. Oke, setelah itu kita tutup kurung, kita pakai engine inuk. Nah setelah itu kita run. Error dia, deadline 5, error ya. Oh di sini karena ada komanya, itulah dia error, karena di situ pas akhirnya tidak boleh pakai koma. Nah baru dia sukses, sorry. Nah di sini kita buat tabel yang merelasikan antara tiga tabel ini, atau tabel yang menghubungkan antara tiga tabel ini. Dia nanti akan jadi nanti ada satu tabel yang menghubungkan semua tabelnya. Nah kita buat di sini tabel pengiriman atau tabel paket. Kita buka kurung. Nah di sini kita pakai ID paket. Kita pakai tipe data chart 5. Nah ini primary key-nya. Setelah itu kita masukkan semua primary key yang ada pada tabelnya, 3 tabel sebelumnya, yaitu ID pelanggan. Tipe data chart juga kita samakan 5. Setelah itu kita pakai ID barang, tipe datanya chart juga 5 karakter. Setelah itu kita pakai ID kurir, tipe datanya chart juga 5. Nah setelah itu jangan lupa kita memakai yang namanya foreign key. Foreign key ini kunci asing, atau lebih tepatnya sebuah field yang diambil dari tabel lain terus dimasukkan ke tabelnya agar tabelnya saling berelasi.
Nah, di sini ID pelanggan yang menjadi Frankie-nya. ID pelanggan, referensinya dari tabel pelanggan. Nah, primary key tabel pelanggan itu ID pelanggan. Setelah itu koma. Nah, setelah itu kita buat juga foreign key ID barangnya. ID barang, referensinya dari tabel barang. Setelah itu kita buat juga foreign key ID foreign key dari tabel kurirnya. Referensinya dari tabel kurir. Di sini ID kurir. Nah, setelah itu kita pakai Tupun dulu engine-nya Inuk. Oke, setelah itu kita run. Oke, sudah sukses. Untuk melihat database yang kita buat tadi, kita refresh dulu. Nah, kita buat tadi pengiriman ya. Nah, di sini ada tabel. Di sini sudah ada 4 tabel. Nah, kita bisa melihat skemanya. Ctrl Alt D. Nah, di sini kita sudah bisa melihat tabel ini apakah memang saling berelasi atau tidak. Nah, di sini tabelnya saling berelasi atau saling berhubungan atau bersambung gitu tabelnya. Nah, setelah itu lanjut kita isi tabelnya. Oke, di sini saya sudah mengisi semua datanya pada tabel kecuali pada tabel paket. Nah, agar tidak memakan waktu yang lama, di sini datanya masih lupa diisi. Kita buat dulu pelanggan 01, namanya misalnya Andi, alamat misalnya Norpoyan, tanggal lahir. Nah, di sini gunanya tipe data date tadi. Misalnya kita buat di sini 15 Mei. Nah, tinggal okein saja. Setelah itu kita refresh, maka namanya datanya akan tersimpan sendiri. Setelah itu kita lanjut ngisi tabel paketnya lagi. Kita buatlah paket 01. Nah, pelanggan ini gunanya primary key. Kita bisa milihnya di sini karena yang mesen pelanggan 2. Nah, kita pilih barangnya misalnya barang 3. Antumnya kita pilih kurirnya lagi, kurirnya kurir 1 misalnya. Kita lanjut paket 02. Kita buat misalnya pelanggan 1. Untuk barangnya barang 2 misalnya. Setelah itu kita buat kurirnya kurir 3. Kita buatlah paket 3. Kita buat lagi sini misalnya pelanggan 3. Barangnya barang 2, barang 1. Kurirnya kurir 2 misalnya. Kurir 2.
Nah, kita boleh juga membuatnya lebih. Kita buat saja pakai 4 misalnya. Kita misalnya yang mesennya ini yang mesen 2, pelanggan 1. Terus dia mesen misalnya barang 3. Setelah itu kita yang mengantarnya kurir 1. Nah, setelah ini selesai, kita refresh saja semuanya. Nah, ini untuk pengisian datanya udah siap. Setelah itu kita langsung saja membuat sedikit perintah select. Select ini untuk menampilkan field yang mau kita pilih. Misalnya select, misalnya kita ingin menampilkan nama, setelah itu dan barang, nama barang dan harga. Nama barang dan harganya. Harga kita buat from ini artinya dari tabel mana, berarti ini dari tabel pelanggan. Nama tentu saja dari tabel pelanggan. Nah, tabel apa lagi? Tabel barang. Tapi tidak bisa lah. Nah, walau kita harus juga masukkan tabel paketnya. Walaupun kita tidak ingin menampilkan field yang ada pada paket ini, tapi tabel paket inilah yang menghubungkan antara tabel pelanggan dan tabel barang tersebut. Nah, kita buatlah where pelanggan. Nah, di sini primary tabel pelanggan apa? Ini kan ID pelanggan. Nah, kita buat saja ID pelanggan. Biasanya ini bisa otomatis dia. Ini kok nggak bisa dia? Biasanya dia bisa, mungkin ini lagi ngubek ya. Nah, setelah itu kita kan yang menyambungkan antara tabel ini tabel paket. Nah, di sini kita buat juga tabel paket. Nah, itu kan yang menjadi foreign key pada tabel paket adalah ID pelanggan. Kita buat juga ID pelanggan. Nah, setelah itu kita buat juga tabel barangnya, ID barang, karena ID barang adalah foreign key-nya, primary key-nya. Setelah itu kita buat tabel paket. Setelah itu ID barang. Biasanya ini bisa otomatis sih, tapi sekarang mungkin dia lagi sedang ngebug. Dan misalnya kita mau menampilkan yang mana, misalnya kita mau menampilkan yang dipesan oleh siapa ya, kita buka dulu tabel pelanggan yang dipesan oleh Andi, misalnya nama sama dengan, kita pakai tanda petik tunggal, Andi. Nah, setelah itu kita blok, lanjut putaran. Nah, jadi Andi itu ini namanya, kita kan minta nampilkan nama barang dan harga. Nah, Andi itu memesan pilot dan sinar dunia dengan harga 2.000 dan 3.000. Nah, itu perintahnya berapa tabel maksimal, itu banyak, boleh lebih dari 2, 1 pun juga boleh, 2 juga boleh, lebih juga boleh. Nah, kita misalnya mau masukkan semuanya, semua tabel ini kita masukkan, kita boleh juga misalnya kita buat aja select nama, setelah itu alamat, tanggal lahir, setelah itu nama barang, harga, nama barang, harga,
kurir. From dari tabel pelanggan, tabel barang, tabel kurir, dan tabel paket. Karena semua tabel kita masukkan. Nah, di sini sama seperti tadi, where pelanggan. Nah, di sini kita masukkan apa ya? Primary key-nya. Tabel pelanggan. Nah, di sini kan primary key-nya ID pelanggan ya. ID pelanggan sama dengan, setelah itu kita masukkan tabel yang menghubungkannya. Ini kan tabel yang menghubungkannya tabel paket. Kita buat paket. Nah, di sini ID barang. ID pelanggan, sorry. Nah, setelah ID pelanggan, kita pakai N, dan setelah itu kita sambungkan tabel barang. Ini kan pengapanya, primary key-nya ID barang. ID barang sama dengan get. Di sini juga ID barang. Oke, setelah itu kita pakai N lagi. Di sini kita buat tabel kurir. ID kurir, karena ID kurir adalah primary key-nya. Setelah itu pakai lagi. Nah, di sini kita pakai ID kurir juga, karena di kiri dan di kanannya harus sama. ID kurir. And misalnya yang mana, yang dipesan mana. Misalnya kita yang memilih yang dipesan, atau yang nama kurirnya Agus misalnya, nama kurir sama dengan kita pakai tanda petik tunggal Agus. Nah, setelah itu kita blok, lalu kita run. Nah, jadi paket yang diantar Agus itu pelanggannya atas nama Putra dan Adi, alamatnya Panam dan Merpoyan, ini tanggal lahirnya, dan ini barangnya, ini harganya, ini nama kurirnya. Oke, cukup sekian video dari saya. Apabila ada penyampaian yang salah, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.